Halo sahabat Nanyangko, kamu tahu kan es batu? Itu loh minuman sehari-hari kita. Terkadang dijadikan es campur, es sirup, es teh, pokoknya bermacam-macam sajian minuman dingin deh. Nah, ternyata es batu ini memiliki sejarah yang cukup panjang di Indonesia. Sebelum kamu menyimak video ini secara lengkapnya, alangkah lebih baiknya kamu tekan dulu ya tombol like-nya, komen, dan juga subscribe. Jika sudah, saya sangat berterima kasih. Semoga kamu sehat selalu. Jadi, pada tahun 1800-an, minuman dingin menjadi salah satu sajian mewah yang hanya dapat dinikmati oleh beberapa keluarga Belanda yang tinggal di kawasan Meester, atau sekarang itu lebih dikenal dengan Jatinegara, dan Weltevreden, atau sekarang itu disebut dengan Sawah Besar. Nah, kala itu nih sahabat Nanyangko, es batu disajikan sebagai pelengkap minum bir. Berdasarkan pemberitaan harian Kompas pada 19 Juni 1972, es pertama kali masuk ke Indonesia pada tahun 1846 dan membuat kehebohan saat itu. Jadi nih, pada awal kemunculannya pada November tahun 1846, surat kabar Kavase Kouran memberitakan bahwa tanggal 1846 tersebut, sebuah kapal besar dari Boston, Amerika Serikat, membawa es yang dipesan oleh Rosselli & Co. Kabar ini menyebar hingga ke benteng Batavia setelah adanya pemberitaan tersebut. Kabar ini membuat pihak bea cukai menjadi sibuk nih, karena mereka belum mempersiapkan aturan mengenai impor es batu. Jadi pada saat itu semua orang membicarakan nih tentang es batu tersebut. Mereka menyebutnya sebagai batu-batu putih sejernih kristal. Menurut mereka nih ya, es yang dipegang dapat membuat tangan menjadi kaku. Tak lama setelah masuknya es batu ke Indonesia nih, muncul sebuah iklan di mana Rosselli & Co menjual es tersebut dengan harga 10 sen setiap 500 gramnya. Es dianggap sebagai barang impor yang berharga dari Amerika. Karena itu dalam penyimpanannya harus diperhatikan agar tidak mencair. Bahkan surat kabar Kavase Kouran sempat menayangkan sebuah artikel tentang cara menyimpan es batu, yakni dengan dibungkus selimut wol. Masuknya es batu ke Indonesia saat itu dianggap sebagai peluang bagi para pelaku bisnis. Beberapa restoran juga mulai menyediakan sajian minuman air dengan es. Melihat situasi ini, perusahaan Jakarta Film Sport and Garin pun memanfaatkannya dengan menjual selimut wol yang dapat digunakan untuk menyimpan es. Selain itu, seorang pengusaha, David Gillett, juga menyatakan bahwa dirinya sanggup menyediakan air es untuk berbagai pesta dengan biaya 15 gulden. Seiring perkembangannya, es batu diketahui dapat menjadi obat sariawan. Bahkan saat itu pemerintah Hindia Belanda juga memberikan bonus sebesar 6.000 gulden, mata uang Belanda pada saat itu, untuk mereka yang dapat mengirimkan es batu ke rumah sakit di Batavia. Es tersebut akan digunakan untuk mengobati tentara Belanda yang terkena sariawan. Sementara itu, untuk Surabaya dan Semarang, pemerintah Hindia Belanda akan memberikan bonus sebesar 7.300 gulden. Kegiatan impor es batu dari Amerika ini berlangsung hingga tahun 1870. Setelah itu, sudah ada pabrik es di Batavia. Nah, semenjak itu, pabrik es semakin bermunculan 10 tahun kemudian dan berdiri di berbagai daerah. Di Batavia, pabrik es sendiri berdiri di Molenvliet, atau sekarang lebih dikenal dengan Jalan Gajah Mada dan Jalan Hayam Wuruk, dan kawasan Petojo. Pada tahun 1895, Kua Wan Hong, seorang pengusaha Tionghoa yang lahir di Semarang, mendirikan pabrik es batu di Semarang. Tidak hanya itu, pabrik es batu juga berdiri di Tegal, Pekalongan, Surabaya, dan Batavia. Nah, bagaimana nih sahabat Nanyangko setelah kamu mengetahui sejarah panjang mengenai es batu masuk ke Indonesia? Wah, beruntung sekali ya es batu masuk ke Indonesia. Sampai hari ini kita mengenal banyak sekali jenis minuman yang terbuat dari es batu. Apalagi kalau diminumnya saat cuaca panas-panas. Saya jadi haus. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian suka dengan informasi ini, silahkan di-share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.